dia pindah ke pas international school. Ikronya nggak naik-naik. Ya karena nggak dibelajarin mungkin. Sholat nggak jelas. Pas masbuk nggak ngerti cara masbuk. Sebenarnya kita tuh bukan banyak orang miskin, mental miskin nih. Mental miskin selalu gratis. Ngerasa Ikut kajian gratis. Bahasa Arab bayar 100.000. gratis. Oh, antum ini kasih mahal-mahal. Nah, santri udah luar biasa nih. Udah luar biasa. Belajarnya. Cuman Ada problem di skill. Ada problem di skill. Mau jadi apa? alhamdulillah kedatangan artis ibu kota ya, bukan? Masya Allah, Bang. Bang Doni. Lihat kayak bule-bule antum Bang Doni. Enggak. Hah? Asli Indonesia, Bang. Indonesia? Asli Indonesia. Ada Arabnya kalian teh? Kesenggol dikit aja. Kesenggol dikit. Di mana kesenggolnya? Di nenek, kakek? Enggak, sebenarnya asli Indonesia aja. Oke. Cuma mungkin dari dulu-dulunya ya. Oh. Karena kan anak orang Sumatera aslinya. Sumatera. Iya, Pekanbaru, Minang gitu ya. Pekanbaru. Melayu Minang. Nah, iya. Oh jadi iya, dari situ kayaknya tuh mukanya ada. rata-rata ya kayak gini gitu loh. Muka-muka Melayu tapi agak-agak gimana Iya, gitu. tapi kalau Palembang kan agak-agak oriental ya. Ya agak oriental. Tapi kalau Pekan Aceh Hah? Arab tuh ya? Iya, Agak-agak Arab Pakistan. Portugal kan dia. Oh, Portugal. Aceh ya, Aceh itu oh, kayak Portugis. Iya, dia kan campuran Portugis, Iya. Arab dan yang lain-lainnya. Ah. Terus kalau Minang sama Riau, Iya, Melayu itu iya. kan kayak Campur-campur. campur. Jadi mukanya Iya. kayak gitulah. Tapi Iya, asli Indonesia. Sumatera. Makannya Kita makan juga Padang. anak Sumatera juga. Oh, Bang. iya. Kita anak Sumbar. Orang sama-sama. Iya. Orang Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Iya. Anak orang Minang, anak Iya, orang iya. Minang. Maksudnya orang Kota Padang. Oh, Kota Padang. Tapi ibu Ana dari Painan. Bapak Ana Painan, Nih. Mama Ana Bukit Tinggi. Nah. Rancak mana gitu. Satu Tapi kampung. tinggal di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Banyak orang Minang di Pekanbaru ya? Ya, makanya Ana bilang Ana lahir di Riau, lahir di Pekanbaru. Oke. Tapi darahnya darah Minang. Darah Jadi Minang. blasteran lah kita. Blasteran. Tapi bukan cuma daerah nih yang unik dari Bang Doni nih. Iya. Bang Doni ternyata juga punya visi untuk menteknologikan santri. Yes. Bener ya? Betul, Bang Doni Bang. ya? Betul. Asal mulanya kenapa Bang? Dari antum cerita tadi itu seru tuh. Ya, jadi asal mulanya gini Bang ya. Jadi ini hasil ketika Ana lama kerja di dunia teknologi gitu ya. Oke, di bidang apa Bang? Sorry. Telekomunikasi dan Telekomunikasi, IT gitu ya. oke. Nah, Ana sempat berkunjung ke beberapa negara. Ana melihat perkembangan teknologi itu luas sangat masif. Dan kita melihat ya perbuatan aplikasi-aplikasi AI sekarang itu dikuasain oleh bangsa-bangsa Eropa gitu kan ya. Oke. Bangsa-bangsa barat gitu ya. Iya. Ana melihat makannya sama. Allah kasih waktunya sama 24 jam. Makannya sama-sama nasi, sama gandum. Tapi kok mereka bisa membuat teknologi gitu ya. Iya. Nah, abang tahu nggak Al-Hazen itu? Al-Hazen itu apa, Bang? Namanya itu Al-Hazen itu adalah tokoh Muslim, Bang. Jadi Al-Hazen itu Ibnu Haytham. Ibnu Haytham. Lahir di Irak Basra. Iya. Kalau abang pakai kacamata dia penemunya itu. Oh. Dia penemu serat optik. Serat optik. Yes, ya. dia penemu rumus Kamera, matematika. Iya. Yes, itulah dia Al-Hazen di dunia barat dipagi namanya Al-Hazen. Sama kayak Ibnu Sina. Iya. Avicenna kan nama Avicenna. aslinya. Avicenna kalau di dunia timur dikenal Ibnu Sina. Ibnu Sina. Di barat dikenal Avicenna gitu kan ya. Iya. Kalau di Ibnu Haytham ini di Timur Tengah dikenal Ibnu Haytham. Oh, di barat dikenal Al-Hazen. Oh, Nah, itulah yes. jadi nama Al-Hazen sekarang Betul. ini ya. Jadi kita jangan sampai kita menggunakan nama ke barat-baratan. Iya. Sementara toko Muslim sendiri ada kok orang teknologi. Insyaallah. Gitu, makanya kita pakai nama semangatnya Al-Hazen. Enggak, tapi apa keresahan antum terhadap santri-santri sekarang emang? Iya, keresahannya tuh nggak hanya santri, seluruh non santri pun anak ada resah. Anak muslim lah ya. Iya, anak muslim. Kita ini kan rata-rata main game. Iya. Iya ya, produsen. Tapi kita bukan produsen, kita Kita ini konsumen. Abang lihat, setiap keluarga kalau ke mall, orang tuanya kalau mau anaknya anteng, kasih aja tap, selesai. Saya juga kayaknya. Ana juga kayak gitu ponakan Iya, gitu iya. kan ya. Ngelihat dia sibuk main ini. Kasihan ya. Iya. Mereka nggak tahu apa yang mereka mainkan. Nah, pertanyaannya kenapa nggak buat? Kenapa nggak Bisa buat? emang dibuat, Bang. Oh bisa. Bukannya game itu dari Jepang aja, No. dari Amerika aja. Kita bisa buat. Robot pun kita bisa buat. Susah, Bang. Susah lah. Yes. Susah nggak sih? Enggak. Enggak. Yang robot Anak-anak bisa. bisa. Al-Hazen kelas 1 SD udah bisa buat robot, udah bisa buat game. Masya Allah. Nah, jadi semuanya bisa. Nah, jadi kita kembali ya. Iya. Kita, Keresahan abang keresahan Abang tuh terhadap melihat bahwa anak-anak muslim anak-anak muslim ini konsumen. konsumen. Dan gini Bang, kenapa Anda tadi bilang anak-anak santri gitu ya? Iya. Anak-anak santri itu diberkahi Allah. Kenapa? Karena mereka bisa hafal Al-Quran. Ya. Kalamullah.
Benar. Standar mereka ini bukan standar manusia sekolah-sekolah biasa. Iya, Makanya kalau ada yang bilang sekolah pesantren mahal, salah. International school 350 juta bang masuknya. Iya. Pesantren nggak sampai 350 Nggak juta. sampai segitu. Padahal di pesantren, Iya. bahasa Inggris dia bisa, bahasa Arab jago, Al-Quran dia hafal. Hadis-hadis dia paham. Ya. Ini standar-standar dunia akhirat. Iya sih bener. Jadi sekali bayar untuk dapat double combo. All-in. Iya. Cuma konsep kita ini selalu kita itu kemakan sama konsep-konsep orang. Oh, international school begini, mengkreditkan 50 juta masuk. Teman Ana bilang, tadinya dia masuk di international school. Dia pindah ke pas international school. Ikronya nggak naik-naik. Ya karena nggak dibelajarin Yes. mungkin. Sholat nggak jelas. Pas masbuk Iya. nggak ngerti cara masbuk. Ya Allah. Nggak ngerti. Akhirnya dia curhat sama Ana. Ana bilang, antum pindahin. Ana tanya, berapa sih bayarnya? 350 juta bro. Ana bilang, loh, antum pindahin dong coba ke pesantren. Dia masukin ke salah satu pesantren yang kibar ya. 6 bulan kemudian dia telepon Ana ketemu sama dia. Masya Allah bro, kata dia. Ini berkat antum bilang, bukan berkat Ana bilang gitu. Sekarang anak Ana udah hafal 6 juz. Yang tadinya ikro. Allah. Sekarang dia sholat bisa mimpin. Iya. Nah itu dia bilang, terus dia bilang bro, yang 50 juta tuh murah banget bro, kata dia. Iya. Anak kalau 500 juta Anda bayarin kan? Iya. Karena memang efeknya dunia akhirat tadi. Sama kayak gini Bang Kevin. Bang Kevin beli madu nih, Iya. oke? Kita asumsikan madu. Bang Kevin, ini madu asli nih, Iya. harganya 50.000. Bang Kevin beli nggak? Enggak. Nggak, kenapa? Masa asli 50.000? Yes. Paham ya? Benar. Ada harga, ada kualitas gitu kan konsep ya. Sohi kan? Nah ibu-ibu di rumah tuh, ayah-ayah di rumah jangan sampai punya mindset Itu, Bang. Sebenarnya kita tuh bukan banyak orang miskin, mental miskin mental itu. miskin selalu gratis. Ngerasa iya. Ikut kajian ngerasa gratis. pula, iya. Bahasa Arab bayar Pokoknya 100.000. gratis. Oh, antum ini kasih mahal-mahal. 100.000 syuh, 4 pertemuan Abang ya. tahu kenapa anak-anak yang dikuliahin abinya ke Amerika Iya. balik-balik jadi orang? Kenapa? Abinya keluar sampai 1 M. Balik-balik anak ini nggak pinter, dihajar sama abinya. Iya. Sama kayak kita, gratis. What do you expect? Gratis. Iya. Tiba-tiba 3 bulan bisa bahasa Arab, cacicus. Dan kalau gratis itu bagi seorang pembelajar nggak ada pengorbanannya, sehingga nggak sungguh-sungguh, ya Bang ya? Nggak sungguh-sungguh, benar. Nah, kembali lagi yang ke tadi. Oke, iya. Jadi anak Melihat santri udah luar biasa nih. Udah luar biasa. Belajarnya. Cuman ada problem di skill. Ada problem di skill. Nah, Iya. Skill, contohnya skill. ketika mereka misalnya lulus lulus pas kelas 3 SMA ya, Iya. level kelas 3 SMA, ya, atau mereka kuliah, Iya. atau masuk ke 3 SMA. Mereka, mohon maaf, belum banyak dunia industri melirik. Kenapa? Kekurangan skill. Kan dianggap kalau- tidak punya kompetensi. Yes. Kan kalau kita apple to apple sama SMK, Ya. kita ketinggalan nih. Karena anak-anak SMK ini kan keuangan bisa, buat Iya, akuntansi, iya. laporan keuangan. Oprek-oprek motor bisa. Yes, administrasi, oprek-oprek, terus dia komputer, digital, multimedia, Iya, dia iya, bisa. iya. Minimal buat poster. Iya. Padahal ilmu dia sama santri ini di atas Lebih ini. punya bobot. Tinggal poles dikit. Ya. Makanya Anda bilang, tinggal poles dikit, jadi. Iya. Karena apa? Coding itu adalah bahasa programming yang dibuat manusia. Kalau mullah aja dia hafal, apalagi Programming bahasa manusia. Iya. Oh, gitu jadi mindsetnya Bang ya. Yes. Jadi Bang Doni ini hadir untuk memoles sedikit poles dikit. berlian yang udah ada nih. Karena kalau nggak dipoles bisa dianggap nggak bernilai sama orang. Yes. Mungkin masih ada tanah-tanahnya, masih ada kotorannya. Yes. Dibersihin sedikit, bobotnya dunia Dan ada akhirat. satu keyakinan dari Ana, Bang. Bahwa Allah bilang, Muslim itu sebaik-baiknya umat yang Allah ciptakan. Ali Imran 110 kan. Iya. Allah udah bilang, kita tinggal confidence saja. Dan dulu memang dulu Muslim yang nguasain kan. Iya. Semua bidang Muslim ada tokoh-tokohnya. Nah sekarang kita tahu dunia teknologi udah sangat berkembang pesat. Iya. Udah ada AI. Elon Musk udah buat mobil listrik. Iya. Semua udah kesini Iya. udah amazing. Aha. Nah kita apakah kita mau jadi konsumen terus? Iya sih, benar. Kita harus join the game. Iya. Kita harus hadirkan anak-anak kita hafiz 30 juz, jago coding. Bohong bisa nggak? Al-Azhar udah buat. Kita buat. Oke Bang, sekarang kita mau fokus kepada bahasan fokus kepada coding dan programming. Yap.
Mungkin dari orang awam ya, Yes. Anda kan nggak ngerti komputer aja, Iya. cuma bisa enter-enter doang kayak mungkin maksudnya gitu. Jadi coding sama programming, kenapa itu yang jadi fokus antum bagi para santri, Bang? Yes. Kenapa nggak skill-skill yang lain yang lebih instan? Misalnya, contoh misalnya skill menjahit, Ya. skill atau mungkin skill ngajar, skill public speaking, tapi coding dan programming yang Yes. terfokus. Kenapa, Bang? Ada 2 negara berkembang yang luar biasa yang sekarang udah mulai menggerogoti Amerika. 1. Cina, Dua. India. Cina teknologi nggak boleh dulu orang mungkin handphone Cina. Iya. Sekarang gara-gara handphone Cina, abang ojek bisa punya handphone sekarang. Iya. Tukang bajai udah bisa beli punya handphone sekarang. Dengan dia menciptakan teknologi dan memurahkan harganya sehingga orang lapisan masyarakat punya teknologi. Iya. Dulu kan nggak bang, yang punya handphone itu Kelas atas. kelas atas saja. Ketika Cina ngeluarin handphone, Iya. walaupun dengan segala orang menganggap remeh, Iya. akhirnya seluruh lapisan masyarakat, mau tukang ojek, Iya. mau apapun yang berpenghasilan rendah, bisa punya handphone at least. Iya. Dan mereka sekarang, handphone mereka udah apple to apple. Mereka udah bisa buat apapun. Iya. Kenapa Ana bilang kayak gitu? Cina dan India dianugerahkan oleh Allah bonus demografi. Bonus demografi. Yes. Banyaknya penduduk itu ya. Banyaknya penduduk. Siapa negara ketiga yang apple to apple sama mereka? Dua ini ya? Yes, Indonesia. Ada bonus demografi Ada juga. bonus demografi ini mau dikemanain nih? Iya. Iya nggak? Kalau berkualitas bonus. Kalau beban. Betul. Iya. Kita ini akan masuk ke fase bonus demografi. Oke. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita mengelola demografi yang Allah berikan ini? Tentunya yang kedokteran ada. Di bidangnya masing-masing. Iya, di bidangnya masing-masing. Tapi kita ketahui Bang, di bidang teknologi ini fresh graduate aja gajinya 8 juta Bang. Mereka cuma modal laptop, Iya, paham. kalau abang di kafe, Aha. kalau abang yang lihat mojok-mojok itu di Iya. kafe, nah itu anak programming tuh. Oke. Yes. Jadi dengan modal yang sedikit, Yes. penghasilan yang maksimal diharapkan gitu ya. Iya. Dan mereka kita ambil contoh ya, kita punya anak punya sepupu dan punya saudara, kita punya teman. Dia kerja di rumah. Dia sekarang bisa kuliah pakai duitnya sendiri. Dia bisa beli mobil pakai duitnya sendiri. Masya Allah. Dia bisa umrohkan abi uminya sendiri. Masya Allah. Dan dia punya proyek di 4 negara. Australia, Amerika, Kanada, Austria. Penghasilannya per bulan 40 juta. Ajib gak? Umurnya baru lulus SMA. Bayangin kalau santri-santri kita bisa punya daya seperti itu ya. Nah, ada yang lebih amazing lagi, Bang. Ketika pendapatan mereka besar, maka sedekah mereka, Besar juga. wakaf mereka, Besar ya, juga. sekarang gimana sedekah mau wakaf mau besar, perutnya aja Masih lapar. gitu, Bang. Benar. Jadi menurut pengalaman Ana, berdasarkan Ana melihat dan Ana pernah bekerja di bidang teknologi, Iya. bahwa teknologi ini sekarang pendapatan mereka sama dengan spesialis dokter, Wow. sama dengan orang-orang yang kerja di dunia mining. Oke. Nah, orang-orang teknologi inilah yang nantinya Hah? akan berpenghasilan besar Hah? dan pekerjaan mereka ini just stay at home. As long wherever you Get connection? get connection, as long as you have a wifi, Yes. go. Jadi perempuan juga bisa nih? Nah, ada yang menarik nih. Kan menurut syariat nih Bang ya, Ya. wanita lebih baik di rumah Iya dong. agar tidak Tadi fitnah. meninggalin Ya, menjadi fitnah atau dia jadi terkena fitnah Oke, gitu ya. pertanyaan Ana buat Bang Kevin. Nah, Apakah wanita tidak boleh mendapatkan penghasilan? boleh dong. Boleh, Bang, ya. Kalau dia single fighter gimana? Yes. Ya. Bagaimana wanita duduk di rumah tapi bisa dapat fulus? Pekerjaan apa yang membuat wanita duduk di rumah dapat fulus dan tetap dia sebagai seorang ibu dan tetap bisa menjaga anaknya? Ada sih terlintas, cuman haram kayaknya pekerjaannya nih. Apa? Ada haram sih, nggak boleh kalau haram ya. Yang halal apa ya? Anak kasih Bang ya, coding. Coding. Yes. Dengan dia UI UX, desain sebuah Iya. aplikasi, website, mobile apps, dia bisa jadi back end, front end. Kesana tuh arahnya ntar. Yes. Dia bisa jadi full stack developer. Iya. Sekarang Bang ya, ketika masuk fase COVID, itu kan bisnis down semua tuh Bang. Betul. Tiba-tiba bisnis mendadak digital.
Makanya tumbuh Semua digital. ya, tumbuh hal aplikasi kedokteran, aplikasi Halodoc, e-commerce segala macam. semuanya Iya. itu kan ya. Karena dipaksa pada saat itu orang stay di rumah, Betul. belinya bertransaksi harus Online. Makanya pada saat itu 2 tahun lalu mau nggak mau seluruh bisnis menggunakan digital basis. Pada saat itu orang-orang teknologi kebanjiran order. Masya Nah Allah. pertanyaan Ana bang, mohon maaf nih, India itu surplus 3 juta. Selama SDM, Oke. IT, programming. Indonesia minus 1 juta. Minus 1 juta. Artinya kita butuh SDM paling tidak 1 juta orang lagi Enggak, yang paham coding. Yes, kita butuh 3 juta. Kita butuh 3 juta. Bisa nggak bisa penduduk kita 270 juta? Iyalah. Anak-anak ini kan daripada dia main game, kita Dia arahkan. bikin. Kamu bukan nggak kita larang main game lah, Hmm. tapi kamu buat game. Iya, iya, iya. Sekarang anak-anak kita ini yang ikut kelas kita, Iya. tadinya main game tuh kata uminya, Oke. sibuk. Sekarang dia udah nggak main game lagi. Dia bilang apa? Aku buat game. Dan dia selalu tunjukin ke uminya, ya anak kelas 5 SD bang udah bisa buat aplikasi pagi petang, zikir pagi petang. Masya Allah. Udah bisa buat game sendiri. Iya. Dan yang SD kelas 4 dia udah bisa buat travel, halal travel. Bayangin, dia punya imajinasi, dia punya ide, dia buat produk, dan umi abinya yang jadi salesnya. Anak kalau ketemu sama abi uminya, dia selalu ngomong, antum punya handphone nggak? Download dulu aplikasi anak-anak. Dengan bangganya. Luar biasa kan? Masya Allah. Dan bayangin anak-anak muslim ini, ketika dia memiliki adab akhlak yang luar biasa, Oke. maka dia akan berorientasi dengan membuat aplikasi yang insya Allah memberikan manfaat buat umat muslim lainnya. Iya dong. Apalagi dia kalau ada basic pondok, santri gitu ya. Oke, Bang Doni. Inilah goal kita nantinya. Iya, Masya Allah ya, ini seru ya. Kayaknya Indonesia cerah nih kalau kayak gini Yes. nih ya. Maksudnya nggak perlu biaya bensin yang gimana-gimana. Ini di rumah aja. Hanya perlu di rumah, buka laptop segala macam, pakai iPad, bahkan handphone Yes, juga. as long as Bisa ya? have connection. Iya. Oke. Bang Doni, sekarang kita fokus ke Al-Hazen-nya Oke, nih. Al-Hazen Academy dan Al-Hazen School. Azan School. Akademi dulu nih. Ini basicnya gimana? Online, offline? Ya, Al-Azan ini hadir ketika COVID. Namanya Al-Azan Academy. Oke. Pada saat itu kita mengakomodir anak-anak yang pengen belajar teknologi seperti Oke. coding, robotik, animasi. Insya Allah bentar lagi kita ada animasinya nih. Oke. Jadi anak-anak bisa buat animasi Oke. kayak Upin gitu Yeah. ya. Yang SSD kita ada buat. Insya Allah. Ntar lagi. Terus, Terus jadi pas pandemi dia keluar nih. pandemi keluar untuk memberikan anak-anak kegiatan. Oke. Karena pada saat itu anak-anak kan Di rumah. after school dia megang iPad lagi. Iya. Nah, ini yang kita harus waspadain. Iya, Akhirnya iya. hadir salah satu solusi untuk anak-anak belajar. Iya. Nah, di tengahnya Bang Kevin, kita selipin Islamic leadership. Islamic leadership. Kenapa? Karena mereka kan buat produk. Ya. Mereka harus punya jiwa leadership. Ya. Dan mereka harus, kenapa jiwa leadership itu penting? Leadership itu penting bagi seluruh orang. Oke. Karena dia nanti akan memimpin. Oke. Dan dia akan menjelaskan produk ini kepada timnya. Oke. How to make it, how to do it. Iya, Bagaimana iya. cara operate. Ini dari anak-anak udah belajar ini. Harus belajar. Nah, di Islam Luar itu biasa. punya Insya Allah. namanya Islamic leadership. Oke. Di dalam Islam itu ada. Jadi di Islam itu lengkap. Iya. Semuanya lengkap, end to end. Bahkan leadership pun Islam pun ada. Iya, betul. Jadi betul, kita memberikan confidence kepada anak-anak kita ini. Selain kamu bisa buat aplikasi, kamu juga harus bisa speak up. Tuh. Kamu harus bisa present. Tuh. Dan kamu nanti harus bisa lead. Betul. Karena yang namanya teknologi itu nggak jauh-jauh dari project. Ya. Makanya dikenal project director. Betul. Project director itu apa? Gimana mengimplementasi, Iya. gimana mengeksekusi. Hmm. Sehingga ketika dapat project nih misalnya, Iya. Bang Kevin nih, kasih saya project, Bang Doni bisa buat aplikasi nggak? Bisa Bang Kevin. Berapa biayanya? 100 juta. Bang Doni bisa nggak 3 bulan beres? Bisa Bang. Bang Doni ada berapa tim? Ada 10 tim. 10 tim itu kan fungsinya beda-beda. Ada yang gambar desain, Ya. ada yang UX, Iya. ada back end dan front end, Iya. ada yang full stack. At least 5 orang kan, Iya, iya. sama nanti yang ininya apa namanya, yang kuisinya, Iya. ya kan? Isinya. Seorang leader harus bisa dong Ngerti itu semua dan Yes. memberikan arahan. Arahan. Kamu sini. dan kita diberi waktu 3 bulan untuk proyeknya beres. Nah, itulah fungsinya seorang teknologi harus memiliki dan harus belajar leadership. Nah, makanya itu paket lengkap dan alhamdulillah disukai oleh
para orang tua. Dan alhamdulillah Al Hazen Academy digunakan di kurikulum beberapa pesantren di Indonesia. Oh, gitu. Jadi kalau Bang Kevin ke beberapa pesantren melihat anak-anak belajar coding, Oh, iya, itu iya. dari kita Oh, kurikulumnya. Masya Allah. Jadi Al Hazen Academy sekarang basicnya selain dia ada e-course online, juga masuk ke beberapa pesantren. Yes. Kalau Al Hazen School? Nah, di tengah jalan orang tua melihat, Pak, ini kan udah ada schoolnya. Karena orang tua sekarang, Bang Kevin, itu melek teknologi. Iya. Apalagi orang tua yang kayak Bang Kevin ya, yang Ya. muda-muda gitu ya. Benar. Milenial. Mereka anaknya lahir udah megang iPad, Bang. Iya, benar. Jadi kita nggak bisa sekarang melarang anak kita untuk nggak kenal teknologi. Iya, karena kerjaan bapak ibunya juga di HP, di tab juga. Sekarang pilihannya dua. Mau kita arahkan atau anak kucing-kucingan? Harus diarahkan. Kucing-kucingan jadi bohong anak kan. Yes. Oke, sekarang kita arahkan, kita ajarin dia. Nah, jadi banyak orang, akhirnya kita kepikiran untuk buat, karena request-nya orang tua. Iya. Pak, boleh nggak sekolahnya satu aja? Jadi bimbelnya ini integrated. Nah, karena kita di sini ada beberapa ustadz advisor kita yang mereka biasa mendirikan pesantren Iya. dan mendidik santri, Oke. makanya kita berkolaborasi. Kan udah ada nih kurikulum pesantrennya, Iya. udah ada kurikulum teknologinya, Oke. tapi kita selipkan kurikulum internasional. Jadi kita menggabungkan 3 kurikulum dalam satu sekolah. Kurikulum. Jadi namanya Al Hazen School Global Islamic Technology School pertama di Indonesia. Al Hazen School Global Islamic Technology School Technology School pertama di Indonesia. yang menggabungkan 3 Yang berstandar Cambridge tadi ya, Bang? Yes, kita mengadop Cambridge Oke. dan matematika STEM. Jadi anak-anaknya belajar ada akhlak, sirah nabawi, financial planner, Islamic leadership, dan dia komunikasinya menggunakan English dan Arabic. English dan Karena Arabic. anak-anak coder harus bisa bahasa Inggris. Pasti. Nah, mereka belajar STEM Ya. dan mereka membuat aplikasi. Oke. Ini harapan kita. Jadi anak-anak ini jadi lahir anak-anak teknokrat yang Wah. memiliki Bang. adab akhlak Islami. Islamik. Jadi kita mendatangkan pesantren ke rumah. Masya Allah. Al Hazen mendatangkan pesantren ke rumah. Teman-teman semua seru banget ya, Masya Allah. Cuma kalau waktunya sangat-sangat terbatas ya, teman-teman semua ntar bisa cari tahu sendiri di website alhazen.academy. alhazen.academy dan alhazenschool.com. alhazenschool.com ya teman-teman ya, nanti bisa cari tahu sendiri. Ada akademinya, ada sekolahnya. Yang jelas Bang Dodi dan tim punya niat yang sangat baik untuk mendatangkan pesantren ke rumah Anda dan ada Al-Quran berjalan di rumah. Insya Allah. Terima kasih Bang Dodi, masih banyak. Terima kasih Bang Kevin. Semoga Allah memudahkan niat baiknya. Amin. Kita ketemu Doanya. di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?